Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-35 sampai 38. Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Ketika ia datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya, dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Lukas 12 ayat 35 sampai 36. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Judul renungan kita hari ini adalah Menyambut Sang Juru Selamat, ditulis oleh Catherine Britton. Sahabat suara kasih, awalnya aku merasa kebingungan tentang perayaan Advent yang diajarkan oleh doktrin Kristen, tapi aku bersyukur karena temanku Sarah Phillips sudah memperluas pemahamanku tentang tradisi ini. Karena ternyata momen yang biasa ditandai dengan penyalaan 3 lilin ungu dan 1 lilin merah muda ini, sebagian besar merupakan masa penyambutan Natal. Lebih dari itu, Advent mengandung nilai yang lebih dalam, jika kita mau membuka mata untuk melihat. Aku menemukan situasi yang bertentangan tentang Advent di tengah perjalanan baru-baru ini. Beberapa minggu yang lalu, aku bertemu dengan 4 teman kuliahku untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Mengingat kami tinggal berjauhan sekarang, kami pun menikmati kebersamaan dengan membuat pizza, tertawa dan menghabiskan waktu berjam-jam, yaitu untuk saling curhat dan peduli satu sama lain. Seperti yang biasa kami lakukan di perguruan tinggi, terlepas dari kondisi bahwa sebagian dari kami sudah menikah, dan salah satunya bahkan sudah memiliki anak balita, kami senang sekali bisa kembali menikmati kebersamaan ini. Saat aku akan pulang,
Aku merasa sedikit merindukan masa-masa yang indah itu. Tapi aku juga memikirkan tentang keluarga dan teman-temanku yang menungguku kembali ke Richmond. Menurutku kita semua pasti pernah mengalami ketegangan yang sama saat harus berpisah dengan orang terdekat kita. Advent melambangkan kedatangan, bukan kepergian. Tapi keduanya menimbulkan perasaan yang sama. Di satu sisi, kita menyambut kedatangan Kristus di palungan. Di sisi lain, kita menantikan kedatangan keduanya dan penggenapan janji Allah. Disinilah kita seakan terjebak di antara dua masa yang berbeda. Masa-masa Advent bisa menimbulkan banyak sekali perasaan, seperti rasa rindu yang dipenuhi harapan, kenangan yang menyedihkan, keajaiban, dan lain sebagainya. Kita menunggu selama 2 kali. Pertama saat bangsa Israel menunggu Mesias, dan orang-orang Kristen di seluruh dunia menanti janji Tuhan untuk menghapus semua air mata dari mata mereka. Itu sebabnya, masa Advent bukan sekadar tradisi semata. Masa ini adalah momen di mana setiap orang bisa merasakan perasaan rindu akan sesuatu. Tapi kerinduan itu hanya bisa dipenuhi oleh satu hal saja, yaitu saat merayakan kelahiran Kristus di masa-masa yang tidak pasti ini. Sahabat Suara Kasih, sepanjang tahun ini, kita sedang mengalami masa di mana semua orang di seluruh dunia terjebak di rumah, kehilangan orang yang mereka sayangi, kehilangan pekerjaan dan kesulitan-kesulitan lainnya. Kita sangat merindukan keadaan ini kembali normal. Kita berharap hari-hari yang penuh ketidakpastian ini akan berakhir. Tapi semua itu akan terjadi jika semua orang bertobat dan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Marilah kita renungkan, apa hal yang sangat kita rindukan di masa Advent ini? Marilah kita ambil waktu untuk berbicara dengan Tuhan, dan mencurahkan seluruh isi hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami,
sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.